Pada episode sebelumnya, Seiran akhirnya mengungkapkan kebenaran mengenai Ferit di hadapan Halis B, bahwa foto yang terpampang di koran adalah foto baru, dan cucunya itu keluar pada saat malam hari tanpa sepengetahuannya. Jelas mendengar itu Halis B marah besar. Menurutnya percuma selama ini ia mengajarkan di keluarganya mengenai kejujuran, kehormatan, dan yang lainnya. Ferit kemudian berdiri karena ia merasa yang harus bertanggung jawab. Halis B mendekat dan langsung menampar Ferit hingga tersungkur. Semua terdiam dan tidak ada satupun yang berani membantu Ferit. Dia pun terpaksa berdiri sendiri dan memutuskan untuk segera pergi. Tiba-tiba kesehatan Halis B menurun dan ia dibawa ke kamarnya. Sementara itu Gulgun mengejar Ferit serta mencegahnya agar tidak pergi dari rumah. Akan tetapi Ferit terlanjur kesal. Di sisi lain Seiran menyesal dengan pengakuannya dan membuat Ferit benci kepadanya. Suna kemudian membantu Seiran untuk pergi ke kamar. Di tangga, Gulgun mengungkapkan kekecewaannya kepada Seiran. Halis B bertanya di mana Ferit. Gulgun beralasan jika putranya itu sedang mencari udara segar. Sementara di dapur, Sultan ikut merasakan kesedihan Ferit. Ia menceritakan kepada Abidin apa yang terjadi di meja makan. Abidin coba menghubungi Ferit tapi handphonenya dimatikan. Seiran terus diliputi perasaan bersalah. Abidin meminta penjelasan Seiran, tapi dia terus menangis. Seiran khawatir jika foto-foto Ferit yang lainnya akan disebar Thailand si wartawan. Abidin kemudian memintanya untuk tenang, biar masalah ini ia yang selesaikan. Lalu saat itu juga Abidin mengambil mobil lalu pergi. Tigris menceritakan kepada Yusuf mengenai yang terjadi di mansion. Qasim mendapatkan informasi jika kebenaran foto itu sudah terbukti. Saat itu juga ia ingin mendatangi mansion. Bibi Hatuk memintanya untuk membicarakannya baik-baik, tapi Qasim berkata jika ini tidak bisa dimaafkan lagi. Halis B selesai diperiksa dokter, tapi ia merasa keadaannya baik-baik saja. Orhan dan yang lainnya sedang mencari tahu keberadaan Ferit. Sultan datang memberitahu jika Halis B ingin bertemu Orhan dan Ifakat. Halis B kembali marah melihat mereka tidak bersama Ferit. Halis B akhirnya mengancam untuk tidak menemuinya sebelum bisa membawa Ferit ke hadapannya. Sementara itu, Ferit menemui Pelin dan menyuruhnya untuk berkemas-kemas. Anehnya, pacarnya itu langsung nurut, bahkan mempersiapkan obat-obatan milik Ferit. Alasan Pelin sangat sederhana, ia ingin ikut kemanapun Ferit pergi. Hanya saja Ferit tidak tahu mereka akan pergi kemana. Hingga akhirnya Pelin yang memiliki ide agar mereka pergi ke rumah pertanian. Sementara itu di sisi lain, Abidin menemui Thailand si wartawan di rumahnya. Dan tanpa basa-basi ia memberinya pelajaran. Beberapa saat kemudian muncul teman wanita Thailand. Abidin mendesak agar foto-foto Ferit dihapus. Jika tidak, tulang-tulang Thailand akan ia patahkan. Handphone, kamera, bahkan laptop kemudian diperiksa. Dan bagian-bagian yang terdapat foto Ferit semua dihapus. Dengan mengendarai taksi, Qasim tiba di mansion. Ia memaksa ingin bertemu dengan Halis B, namun dihalangi oleh Orhan dan keluarganya. Qasim terus memberontak, hingga terpaksa ditarik petugas keamanan. Hingga akhirnya Latif datang memberitahu jika Qasim diizinkan bertemu dengan Halis B. Qasim berkata sesuai janjinya ia akan membawa pulang kedua putrinya. Kebohongan yang terjadi adalah sebuah penghinaan. Bagaimana bisa keluarga seterhormat ini melakukan perbuatan yang memalukan? Halis B tidak bisa berkata apa-apa, ia mengakui kesalahannya. Jadi ia izinkan Qasim membawa kedua putrinya. Qasim marah kepada Seiran. Kenapa ia tidak cerita jika suaminya selingkuh? Menurutnya keluarga mereka kini menjadi terhina. Gulgun mencoba menghalangi Qasim yang akan membawa pergi kedua putrinya. Sebab jika Seiran pergi, siapa yang akan membela putranya? Namun Qasim sudah tidak bisa diajak berkompromi. Ifakat menyalahkan Gulgun jika masalah ini murni kesalahan Ferit. Latif kembali datang untuk memanggil Orhan dan Ifakat. Mereka pun gugup karena belum bisa menemukan Ferit. Kali ini Halis B menyalahkan mereka karena tidak bisa menjaga martabat keluarga. Hari ini harga dirinya diinjak-injak oleh Qasim. Dan itu sangat memalukan. Halis B menganggap Orhan bodoh karena tidak bisa mendidik Ferit. Ketika Halis B ingin menampar Orhan, Ifakat mencegahnya. Orhan mengakui jika semua ini adalah salahnya.
Ifakat yang dari tadi menangis memberikannya dukungan, hingga mereka sama-sama menangis dan berpelukan. Ferit curhat kepada Pelin jika tidak ada satupun di keluarganya yang sayang kepadanya. Seiran yang notabene istrinya justru membuatnya dalam masalah. Bahkan ketika dirinya dipukul kakeknya, anggota keluarganya pun tidak ada yang membelanya. Sepanjang perjalanan, Qasim tidak berhenti memarahi kedua putrinya. Sopir taksi yang dari tadi diam pun ikut dimarahi. Suna dan Seiran terus tertunduk hingga sampai di rumah. Qasim menunjukkan kepada Bibi Hatuk dan Esme mengenai kelakuan Seiran, di mana putrinya itu seperti tidak punya harga diri. Ia diam saja melihat suaminya berselingkuh. Qasim akhirnya mengurung Suna dan Seiran di dalam kamar. Ferit dan Pelin tiba di rumah pertanian. Pelin tiba-tiba dihubungi anggota keluarga Ferit. Ferit kemudian menyuruhnya untuk beralasan tidak mengetahui keberadaannya. Pelin kemudian bertanya kepada Ferit apa rencana mereka selanjutnya. Ferit menjawab jika mereka akan tinggal di sini dan memulai kehidupan baru. Satu persatu penghuni mansion sibuk dengan handphonenya mencari tahu keberadaan Ferit. Akan tetapi tiada satupun yang menemukannya. Bahkan terjadi perdebatan antara Ifakat dengan Gulgun. Abidin menemui Orhan dan memberikan memory card yang bisa ia selamatkan. Ia memberitahu jika di dalamnya terdapat foto-foto Ferit yang diambil Thailand si wartawan. Ifakat menyuruh itu segera dihancurkan sebelum Halis B tahu. Ferit berdiri di depan perapian. Ia berencana ingin membuang cincin kawin karena sudah benci dengan Seiran. Tapi entah kenapa ia mengurungkannya. Pelin melihat jika Ferit tidak fokus meskipun berada di sampingnya. Sementara itu, Suna dan Seiran saling menguatkan, terutama Seiran yang sangat mengkhawatirkan Ferit. Suna menasehati jika ini bukanlah salah Seiran. Mereka sudah terbiasa dengan situasi seperti ini. Ia yakin Ferit suatu saat akan mengerti. Ferit mengatakan kepada Pelin jika ia bahagia dengan kehidupan seperti ini. Akan tetapi berbeda dengan Pelin, mereka tidak bisa terus seperti ini. Dulu Ferit mengatakan jika tidak akan ada yang berubah meskipun ia telah menikah. Tapi ketidakpastian ini ternyata menyakitinya. Ferit berkata, bukankah Pelin dan Seiran sudah terbiasa? Pelin mengatakan jika ia sudah mencobanya, namun ia tetap tidak bisa. Ferit kemudian membenarkan ucapannya, bahwa keputusan yang buruk lebih baik daripada ketidakpastian. Untuk itu Ferit menawarkan kepada Pelin untuk meninggalkannya saja. Pernyataan itu ternyata semakin menyakiti Pelin, sebab ia sangat mencintai Ferit dan tidak ingin kehilangannya. Ferit berencana pergi ke luar negeri sementara waktu. Jika waktu memungkinkan, ia akan kembali untuk Pelin. Pelin benar-benar tidak bisa jika harus jauh dari Ferit. Semua telah berkumpul di meja makan untuk menunggu Halis B. Tapi ketika Halis B datang, ia justru mengatakan jika tidak ada makan malam bersama, sebab menurutnya meja makan sudah tidak lengkap lagi. Apalagi di sini hanya ada kebohongan. Semua benar-benar terluka dengan ucapan Halis B. Mereka benar-benar tidak tahu bagaimana cara memulihkan suasana seperti dulu. Fuad diminta menghubungi Qasim, akan tetapi panggilannya sama sekali tidak dihiraukan. Bibi Hatuk sebenarnya menasihati Qasim agar memulihkan hubungan dengan keluarga Korhan. Akan tetapi Qasim egonya sangat tinggi. Qasim merasa tidak puas jika tidak menyiksa kedua putrinya. Seolah-olah kesalahan akibat ulah mereka. Tampak pemandangan seperti biasa ketika Esme terus menangis dan tidak bisa berbuat apa-apa ketika melihat putrinya disiksa oleh Qasim. Ketika tengah malam, Ferit menyelinap ke kamarnya untuk mengambil barang-barang. Namun anehnya setiba di sana ia tidak menemukan Seiran. Ferit kemudian tidak peduli dan kemudian mengemasi pakaiannya, lalu melanjutkan mengambil uang tunai dan paspor. Ferit sempat ingin meninggalkan gelang kesayangannya, tapi setelah teringat Seiran ia kemudian membawanya. Di tempat berbeda, Esme diam-diam membawakan makanan dan minuman untuk kedua putrinya. Kedua putrinya itu tentu sangat senang sebab mereka bisa pergi ke toilet. Seiran tiba-tiba merengek kepada ibunya agar diambilkan handphone yang disita ayahnya. Meskipun sangat sulit, Esme berusaha mewujudkannya. Dia kembali masuk ke kamarnya dan mengambilkan handphone Seiran. Bukan itu saja, ia juga mengambil kunci cadangan. Tapi ketika turun, ia kepergok Bibi Hatuk. Esme memohon untuk merahasiakan ini, ia hanya ingin memberi makan kedua putrinya. Diam-diam Esme memberikan kunci cadangan kepada Suna.
Begitu Seiran membuka handphone, yang ada hanyalah panggilan dari Yusuf. Ia kemudian menghubungi Ferit dan Abidin, akan tetapi handphone mereka dimatikan. Seiran mengkhawatirkan kondisi Ferit sebab ia memiliki penyakit. Jika begini itu artinya Ferit membencinya. Tapi Suna membantahnya, ia sangat yakin Ferit sangat mencintai Seiran. Ferit berhasil keluar dari mansion dengan membawa barang-barangnya. Setelah itu ia membuka handphonenya mencari tempat tinggal di luar negeri di hadapan Pelin. Sontak Pelin memiliki permintaan agar diizinkan hidup bersama Ferit di luar negeri. Akan tetapi Ferit melarangnya. Jika orang tuanya tahu, maka ia bisa dibunuh. Ketika Ferit sedang tertidur, Pelin diam-diam mengirimkan pesan kepada Seiran, memberitahu jika Ferit besok akan pergi ke luar negeri. Melihat pesan itu, Seiran panik hingga membangunkan kakaknya. Suna menyarankan Seiran untuk kabur sebab mereka memiliki kunci cadangan. Bukan itu saja, Suna kemudian menghubungi Yusuf, memintanya melakukan apa yang ia katakan. Tanpa pikir panjang, Seiran mengikuti saran kakaknya. Bibi Hatuk berkunjung ke kamar dan menanyakan di mana Seiran. Suna kemudian memohon kepada Bibi Hatuk untuk kali ini membantu mereka lagi. Yusuf datang dengan mengendarai mobil dan menjemput Seiran. Di sisi lain, Pelin mengantar Ferit ke bandara. Ferit yakin jika keputusannya ini adalah yang terbaik untuk semua. Ifakat dan Gulgun terus perang mulut meskipun di meja makan. Alasannya permasalahan ini tidak kunjung mendapatkan solusi. Latif datang memberitahu jika Halis B ingin makan di kamarnya. Yusuf begitu bahagia bisa bersama lagi dengan Seiran. Tapi ia kaget ketika mantan pacarnya itu menyuruhnya mengantarnya ke bandara. Halis B juga bahagia ketika Koki di rumahnya membawakannya makanan. Menurutnya sudah lama ia tidak melakukan hal seperti ini. Disuapi Koki yang sudah lama bekerja untuknya. Bibi Hatuk mengalihkan perhatian Kazim agar ia tidak menanyakan putrinya. Di sisi lain, Pelin enggan berpisah dengan Ferit. Sebelum pacarnya itu memasuki bandara, ia memeluknya erat-erat. Tak lama dari itu, Seiran tiba di bandara dan disapa oleh Pelin. Selesai makan, Halis B tiba-tiba merasakan sesak di dadanya. Koki kemudian membantunya duduk dan setelah itu ia pingsan. Setelah itu Koki berteriak untuk meminta bantuan. Sementara itu langkah kaki Ferit dihentikan oleh panggilan dari Seiran. Menurutnya mereka masih sah sebagai suami istri, seharusnya Ferit memberitahunya. Di situ Seiran melarang Ferit pergi. Ferit justru merasa heran. Bukankah dari dulu Seiran mengharapkan Ferit menjauh darinya? Seharusnya saat ini Seiran senang dan bahagia karena bisa bebas. Lagi pula menurut Ferit tidak ada yang sayang kepadanya, termasuk keluarganya yang tidak peduli. Jadi tidak ada lagi alasan yang bisa menahannya pergi. Seiran dibuat terdiam dan tidak bisa membantahnya. Seiran sebenarnya memendam cinta, akan tetapi tidak berani mengungkapkannya. Tiba-tiba Seiran mencium Ferit untuk mengungkapkan perasaannya. Dan ternyata Ferit merasakan hal yang sama. Nah, yang gigit jari adalah Pelin dan Yusuf yang menyaksikan peristiwa ini. Mereka hanya bisa menangis menyaksikan Ferit dan Seiran berciuman. Nah, gimana? Rumit banget kan ceritanya? Jangan lupa tonton kelanjutan dari serial drama ini hanya di Mail Channel ya. Terima kasih.